Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Jawotu. Di sini saya akan membahas tentang prosedur pelaksanaan tindakan kelas atau biasa kita kenal dengan sebutan PTK. Sebelum saya masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu PTK. PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, yang mana PTK bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi, seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas, proses, dan hasil belajar. Atas dasar itu terdapat 3 hal penting dalam pelaksanaan PTK, yaitu pertama, PTK adalah penelitian yang mengikut sertakan secara aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Yang kedua, kegiatan refleksi. Apa sih itu kegiatan refleksi? Yaitu kegiatan perenungan, pemikiran, atau evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional menggunakan konsep teori yang mantap dan valid guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi. Yang ketiga, tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan segera dan dilakukan secara praktis. Secara praktis di sini dapat dilakukan dalam praktik pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur pelaksanaan PTK, meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interpretasi, dan analisis serta refleksi. Apabila diperlukan peta tahap selanjutnya, disusun rencana tindak lanjut. Upaya tersebut dilakukan secara berdaur membentuk suatu siklus. Langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah yang mana terdiri dari yang pertama, penetapan fokus permasalahan, yang kedua, perencanaan tindakan, yang ketiga, pelaksanaan tindakan, yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini yaitu pengamatan atau observasi. Yang kelima, refleksi. Yang keenam, perencanaan tindak lanjut. Setelah permasalahan ditetapkan, pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus pertama yang terdiri atas 4 kegiatan. Apabila sudah diketahui keberhasilan atau hambatan dalam tindakan yang dilaksanakan pada siklus pertama, peneliti kemudian mengidentifikasi permasalahan baru untuk menentukan rancangan siklus berikutnya. Kegiatan pada siklus kedua dapat berupa kegiatan yang sama dengan sebelumnya, bila ditujukan untuk mengulangi keberhasilan, untuk meyakinkan atau untuk menguatkan hasil. Tetapi pada umumnya, kegiatan yang dilakukan dalam siklus kedua mempunyai berbagai tambahan perbaikan dari tindakan sebelumnya yang ditujukan untuk mengatasi berbagai hambatan atau kesulitan yang ditemukan dalam siklus sebelumnya. Siklus sebelumnya di sini yaitu siklus pertama atau siklus kedua. Dengan menyusun rancangan untuk siklus kedua, peneliti dapat melanjutkan dengan tahap kegiatan-kegiatan seperti dalam siklus pertama. Jika sudah selesai dengan siklus kedua, dalam peneliti belum merasakan puas, dapat dilanjutkan pada siklus ketiga yang tahapannya sama dengan siklus terdahulu atau siklus sebelumnya. Tidak ada ketentuan tentang berapa siklus yang harus dilakukan. Banyaknya siklus tergantung dari kepuasan peneliti itu sendiri. Namun, ada saran, sebaiknya tidak kurang dari 2 siklus. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membahas rincian kegiatan pada setiap tahapan. Pertama, penetapan fokus permasalahan, yang mana sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan. Misalnya, tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap ini diperlukan
untuk menumbuhkan kegiatan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajarannya. Tahapan yang disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jika dirasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat kita ajukan pertanyaan. Misalnya, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai? Atau juga kita bisa memberikan pertanyaan, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Atau masih ada pertanyaan lagi, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan juga bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi inovatif tertentu. Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masalah untuk menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Apabila hal ini terjadi, guru merasa prihatin atas terjadinya kesenjangan. Timbullah kepedulian dan niat untuk mengurangi hal tersebut dan berkolaborasi dengan dosen, pengawas pelaksanaan PTK. Kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Ketiga, adanya kemungkinan untuk dicarikannya alternatif solusi bagi masalah melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Pada tahap selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah yang sangat menarik perhatian. Aspek penting pada tahap ini adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Tahap ini disebut dengan identifikasi permasalahan. Cara melakukan identifikasi masalah antara lain, kita dapat menuliskan semua hal atau permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya, kita harus memilih dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis dan bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi yang timbul akibat masalah. Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan. Jarang terjadi banyaknya siswa yang mengalami atau untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Selanjutnya, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan, sehingga layak diangkat menjadi masalah PTK. Kemudian dikaji kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis, maupun teoritis. Setelah kita mengidentifikasi kelas, kita akan memperoleh sederet permasalahan, yang mana akan dilanjutkan dengan analisis untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Analisis terhadap masalah juga dimaksudkan untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau pemecahan yang dibutuhkan. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan analisis masalah di sini ialah kajian terhadap permasalahan. Dilihat dari segi kelayakan, sebagai acuan kita perlu mengajukan pertanyaan seperti bagaimana konteks situasi atau iklim di mana masalah terjadi, atau kita bisa mengajukan juga pertanyaan apakah kondisi-kondisi persyaratan untuk terjadinya masalah. Peneliti bisa juga memberikan pertanyaan bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah, atau bisa juga seorang peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana kemungkinan alternatif pemecahan yang dapat diajukan. Terakhir, bagaimana ketetapan waktu dan lama atau durasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Dari pernyataan di atas, kita dapat menganalisis masalah dipergunakan untuk merancang tindakan baik dalam bentuk spesifikasi tindakan, keterlibatan peneliti, waktu dalam siklus indikator keberhasilan, peningkatan sebagai dampak tindakan, dan hal-hal yang terkait lainnya dengan pembacahan yang diajukan.
Pada tahap selanjutnya, masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan dirumuskan secara jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas memungkinkan peluang untuk pemilihan tindakan yang tepat. Dalam memformulasikan masalah, peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasa berlaku, yang mana terdiri dari aspek substansi yang menyangkut isi yang terkandung perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindak seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa yang dihadapi guru, kegunaan metodologi dan kegunaan teori dalam memperkaya keilmuan pendidikan atau pembelajaran. Kedua, aspek orisinalitas atau tindakan yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya. Selanjutnya, aspek formulasi. Dalam hal ini, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah harus dinyatakan secara lugas dalam arti eksplisit dan spesifik tentang apa yang akan dipermasalahkan serta tindakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Keempat, aspek teknis menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan teoretik dan metodologi pembelajaran, penguasaan materi ajar, teori, strategi, dan metodologi pembelajaran, kemampuan fasilitas untuk melakukan PTK. Oleh karena itu disarankan bagi peneliti untuk berangkat dari permasalahan sederhana tetapi bermakna, memiliki nilai praktis bagi guru, dan semua yang berkolaborasi dapat memperoleh pengalaman belajar dalam rangka pengembangan keprofesionalnya. Kita sudah membahas tahapan pertama, selanjutnya tahapan kedua, membahas tentang perencanaan tindakan, yang mana setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis. Hipotesis di sini itu dugaan sementara, tindakan dalam arti mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian sebidang. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Formal tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem proses atau hasil. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Di sini saya mempunyai beberapa contoh. Yang pertama, strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah. Kedua, pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi atau aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja siswa atau kita kenal dengan LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan cara akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan, hasil terbaik, dan yang dapat dilakukan guru. Kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpulan data yang dapat dipakai.
untuk menganalisis indikator keberhasilan itu. Ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang dilaksanakan yang mana terdiri bagian isi mata pelajaran dan bahan pelajarannya. Yang kedua, merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih, serta menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Tahapan ketiga, pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar, tampak berlaku wajar. Para PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan pada waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas contoh aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu PTK. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pokok bahasan A, B, C, dan D. Yang kedua, format tugas. Format tugas di sini yaitu pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan, pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain. Dan dari anggota kelompok, bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara yang menyenangkan. Ketiga, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok, bekerja atau belajar memahami materi. Menuliskan hasil diskusi dalam file PowerPoint untuk persiapan presentasi. Keempat, presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas. Guru sebagai moderator melakukan diskusi dan mengambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Kelima, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, file PowerPoint, hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum, pretest, dan setelah atau post-test. Tindakan dilaksanakan. Tahapan keempat, pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, peneliti atau guru, apabila ia bertindak sebagai peneliti, melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif atau hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain. Tetapi juga kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain. Instrumen yang umum dipakai, yang biasa dipakai yaitu soal tes, kuis, rubrik, lembar observasi, dan catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lainnya dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi. Sebagai contoh, pada satu usulan PTK akan dikumpulkan data seperti skor tes, esai, skor kualitas atau kualitatif, pelaksanaan diskusi, dan jumlah pertanyaan dan jawaban yang terjadi selama proses pembelajaran, serta hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan siswa. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan seperti di atas, maka akan dipakai instrumen soal tes yang berbentuk esai, pedoman kriteria,
penilaian atau scoring, baik dari tes esai maupun untuk pertanyaan dari jawaban lisan selama diskusi. Ketiga, lembar observasi guna memperoleh data aktivitas diskusi yang diskor dengan rubik. Dan terakhir, catatan lapangan. Data yang dikumpulkan hendaknya dicek untuk mengetahui keabsahan berbagai teknik dapat dilakukan untuk tujuan ini. Misalnya teknik triangulasi atau cross check data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lain atau kriteria tertentu yang telah baku dan lain sebagainya. Data yang telah terkumpul memerlukan analisis lebih lanjut untuk mempermudah penggunaan maupun dalam penarikan kesimpulan. Untuk itu, berbagai teknik analisis statistika dapat digunakan. Tahapan terakhir yaitu refleksi. Tahapan refleksi ini yang dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dan dalam proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Itulah prosedur dan tahapan-tahapan pelaksanaan tindakan kelas. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga teman-teman sekalian yang menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.